Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Esti Belajar. Kali ini akan sharing materi perpajakan, materi ekonomi kelas 11 SMA, bagian yang kedua. Sobat Esti, sebelumnya pernah kita bahas tentang pengertian pajak. Selanjutnya akan kita pelajari tentang asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas equality atau asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas pemungutan pajak yang kedua, asas certainty. Asas kepastian hukum. Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenai sanksi hukum. Asas yang ketiga, convenience of payment. Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Saat yang paling baik, misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Asas pemungutan pajak yang keempat, asas efisiensi. Asas ekonomis. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Ada beberapa jenis pajak Sobat Esti. Yang pertama, menurut lembaga pemungutnya atau cara pemungutannya. Yang kedua, menurut sifatnya. Yang ketiga, menurut golongannya atau siapa yang memungut pajak. Menurut lembaga pemungutnya atau cara pemungutannya, ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak pusat, pajak penghasilan, PPh, pajak pertambahan nilai, PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, pajak bumi dan bangunan, PBB, dan bea metre. Pajak menurut lembaga pemungutnya atau cara pemungutannya, ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Sobat Esi, menurut sifatnya ada pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan.
Yang kedua, menurut sifatnya ada pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak menurut golongannya atau siapa yang memungut pajak, ada pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak kekayaan. Menurut golongannya, ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor atau bea keluar, pajak impor atau bea masuk, reklame, tontonan, pajak hotel, dan sebagainya. Sobat Esti, ada beberapa sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama ada Official Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Penghitungan pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, contohnya pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sistem pemungutan pajak yang kedua, Set Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan, dan membayarnya sendiri. Pada sistem assessment system, petugas pajak melakukan pengawasan dan bimbingan pada wajib pajak selain penegakan hukum. Contohnya, pajak penghasilan, PPH, pajak pertambahan nilai, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Sistem pemungutan pajak yang ketiga, Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh pemotongan pajak penghasilan karyawan, PPh pasal 21. Sobat ST, berikutnya objek dan cara pengenaan pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar pengenaan pajak. Sistem perpajakan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Metre dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea metre. Sobat SI, yang pertama kita sharing tentang pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya. Dalam pasal 2, subjek pajak adalah orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan. Badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, dan persekutuan lainnya juga termasuk sebagai subjek pajak. Selain kedua pihak tersebut, bentuk usaha tetap dimasukkan dalam kelompok subjek pajak. Seperti ini, contoh dari objek pajak penghasilan ada gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, dan imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa. Hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan dan penghargaan. Laba usaha, keuntungan yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta, keuntungan atas pembebasan utang, dan keuntungan selisih plus mata uang. Bunga premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, dan premi asuransi. Royalti, sewa, dan penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan harta, serta penghasilan yang berasal dari usaha berbasis syariah. Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak, dan sebagainya. Sobat ESI, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 101/PMK 010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Laki-laki atau perempuan lajang belum menikah, tidak punya anak, besarnya penghasilan tidak kena pajak 54 juta. Kalau sudah menikah 58.500.000. Digabung antara suami dan istri, besarnya penghasilan tidak kena pajak sebesar 112.500.000 rupiah. Laki-laki menikah, punya anak 1, besarnya penghasilan tidak kena pajak 58.500.000 rupiah. Laki-laki menikah, punya anak 1. Ini ralat dulu ya. Laki-laki tidak menikah, tapi punya anak 1. PTKP. Penghasilan tidak kena pajak 58.500.000 rupiah. Laki-laki menikah, punya anak 1. PTKP sebesar 63 juta rupiah. Kemudian menikah, tidak menikah, baik laki-laki maupun perempuan, punya tanggungan 2, PTKP sebesar 63 juta. Laki-laki menikah, punya anak 2, PTKP, penghasilan tidak kena pajak sebesar 67.500.000 rupiah. Laki-laki atau perempuan lajang tidak menikah, punya tanggungan 3, PTKP sebesar 67.500 rupiah. Laki-laki menikah punya anak 3, PTKP sebesar 72 juta rupiah. Selanjutnya Sobat ST, tarif pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi, WPOP. Lapisan penghasilan kena pajak. Lapisan yang pertama, sampai dengan 50 juta, tarif pajak memiliki NPWP sebesar 5%. Tidak ber-NPWP sebesar 6%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas
50 juta sampai dengan 250 juta ber-NPWP sebesar 15%, tidak memiliki NPWP sebesar 18%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta punya NPWP sebesar 25%, tidak punya NPWP sebesar 30%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 500 juta punya NPWP, tarif pajaknya 30%, tidak punya NPWP, tarif pajaknya 36%. Sobat Esti, perhatikan contoh menghitung pajak penghasilan. Pak Yusuf seorang karyawan di sebuah perusahaan, punya penghasilan neto setiap bulan 25 juta rupiah. Pak Yusuf sudah menikah dan istrinya tidak bekerja, punya 4 anak. Pak Yusuf punya NPWP. Pertanyaannya, berapakah pajak terutang setiap bulannya? Untuk penyelesaian soal seperti ini, dihitung dulu penghasilan netonya selama 1 tahun atau selama 12 bulan, sehingga penghasilan per bulannya 25 juta, dikalikan 12 bulan, hasilnya 300 juta. PTKP, penghasilan tidak kena pajak, wajib pajak, Pak Yusuf, sebesar 54 juta. PTKP untuk istri, sebesar 4,5 juta. Pak Yusuf punya 4 anak, yang dihitung maksimal 3 anak, sehingga PTKP untuk anak 3 dikalikan 4,5 juta sama dengan 13.500.000 rupiah. Sehingga di total dari wajib pajak ditambah PTKP wajib pajak ditambah PTKP istri ditambah PTKP anak, jumlahnya ada 72 juta rupiah. Nah, 72 juta rupiah ini namanya penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan kena pajak PKP, selisih dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, yaitu 300 juta dikurangi dengan 72 juta. Hasilnya penghasilan kena pajak sebesar 228 juta rupiah. Jadi untuk pajak penghasilan terutang per tahun, ya tadi lapisan untuk tarif pajaknya 5% dikalikan dengan 50 juta sama dengan 2.500.000 rupiah. Masih ada nih 178 juta kena tarif 15%, hasilnya 26.700.000 rupiah, dijumlahkan sebesar 29.200.000 rupiah. Ini namanya PPh terutang per tahun. Yang ditanyakan adalah pajak penghasilan per bulan. Sehingga dari 29.200.000 dibagi dengan 12 jumlah dalam bulan 1 tahun sama dengan 2.433.333 rupiah 33 sen. Ini 2 juta ini 2.433.333 rupiah 33 sen merupakan besarnya pajak penghasilan per bulan atas wajib pajak yang bernama Pak Yusuf. Sobat Esti, ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, sebutkan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Selamat menjawab, dan sampai di sini kebersamaan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa dengan video Esti Belajar
berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.